Ya, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Iya, Waalaikumsalam pagi Mbak. Ya, perkenalkan saya Perawat Ayu. Di sini saya dari Perawat Puskesmas yang akan melakukan pengkajian terhadap lingkungan rumah Ibu. Di sini sebelumnya saya kemarin sudah pernah ke sini ya Ibu untuk mengkaji beberapa hal juga. Mungkin saya izin konfirmasi terlebih dahulu untuk nama keluarga dari Ibu sendiri. Ibu siapa? Iya, dari keluarga Bapak Sutikno. Oh ya, baik. Kemudian untuk alamatnya, Alamatnya Jalan Terusan Cikampek nomor 11. ya baik, Jalan Terusan Cikampek nomor 11. Baik, jadi di sini Ibu atau Mbak, ya bisa saya panggil siapa mungkin? Ya mungkin Mbak aja ya. Oh iya Mbak ya. Mbak namanya siapa? Saya Putri. Oh ya, baik Mbak Putri. Di sini keluarga Mbak Putri ini ada berapa orang kalau saya boleh tahu? Ada 4 orang. Oh ya, baik. Jadi ada ayah, ibu, kemudian Kakak sama saya. oh ya ada kakak. Mungkin saya izin bertanya untuk tipe tempat tinggal dari rumah Mbak Putri ini itu apakah rumah sendiri mungkin atau apartemen atau mungkin menyewa kamar atau rumah seperti itu Mbak? Tempat tinggal sendiri. Tempat tinggal sendiri. Baik. Kemudian untuk saya izin bertanya mengenai interior dari rumahnya, mungkin dari rumah sendiri itu untuk ruangannya ada apa saja ya Mbak? Ruangannya itu ada ruang tidur ya. Ruang tidurnya ada 3. Terus ada kamar mandi juga. Kamar mandinya 3. Terus ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur sama em, ini apa buat parkiran itu namanya, Oh iya, teras dan juga garasi ya. garasi, baik. Ya baik, berarti sudah ada semua. Kemudian untuk pembagian dari kamar tidurnya itu bagaimana? Apakah Mbak Putri tidur dengan kakaknya mungkin? Oh iya, kalau bagiannya tadi 3 ya. Iya. Jadi orang tua di kamar sendiri, terus saya di kamar sendiri, kakak di kamar sendiri. Oh iya, baik. Selanjutnya mungkin dari dapur mungkin ya Mbak Putri, atau mungkin dari ruang tamu atau ruang keluarga itu apakah untuk perabotan, kemudian juga untuk ventilasi, kemudian itu apakah sudah ada dan sudah memadai? Insya Allah sudah memadai. Oh iya, berarti di setiap ruangan ada ventilasinya seperti itu. Iya ada. Baik. Selanjutnya apakah ada tangga mungkin Mbak Putri? Iya ada. Ada ya. Apakah mungkin tangganya itu sudah aman sekiranya atau mungkin bagaimana? Mungkin apakah Mbak Putri merasakan sudah aman atau bagaimana? Aman sih. Tangganya nggak terlalu kecil, terus lumayan besar, terus kayak apa, nggak terlalu curam gitu. Oh iya, ada pegangannya juga. Iya ada. Baik. Kalau dari lantai sendiri, saya lihat juga sudah bersih. Kemudian, apakah biasanya sehari-hari itu lantainya licin atau mungkin tidak licin atau sudah Tidak aman? izin sudah aman. Oh ya, baik Mbak. Mungkin di sini tadi saya juga sempat lihat-lihat di dapur untuk air minumnya Mbak Putri biasanya membeli seperti galon begitu atau memasak ya? Pakai galon. Oh iya, pakai galon. Kemudian untuk alat-alat masaknya itu kira-kira apa saja Mbak? Alat masaknya ya lumayan kayak alat masak biasanya ya, ada penggorengan, terus kayak ada buat alat Iya, untuk ya menggorengnya. menggorengnya kayak gitu. Oh iya, untuk kompornya itu kompor gas atau Iya kompor. kompor gas? Baik. Selanjutnya apakah di dalam rumah atau mungkin di dapur ada alat untuk mengatasi jika ada kebakaran seperti itu Mbak? Oh itu belum ada. Belum ada, ya baik. Mungkin nanti bisa dalam satu rumah ada satu saja untuk pengaman kebakarannya karena bisa dijangkau juga. Atau kalau misalkan sekarang belum ada, nanti jika ada mungkin di dapur ada sedikit percikan api atau bagaimana itu bisa diatasi dengan lap basah terlebih dahulu.
Ya, sering. Baik. Selanjutnya mungkin di kamar mandi saya lihat juga tadi untuk airnya sudah bersih seperti itu. Biasanya dikuras berapa minggu atau berapa bulan sekali mungkin Mbak Putri? Biasanya 1 minggu sekali. Oke, baik sekali, udah dikuras 1 minggu sekali. Kemudian dari toilet sendiri itu apakah dari Mbak Putri dan keluarga biasanya menggunakan seperti satu sabun bersamaan atau bagaimana Mbak? Kalau untuk toilet itu biasanya sabunnya sendiri gitu. Oh, Dan sabunnya biasanya sabun cair gitu. oh, sabun cair ya, bagus sekali. Untuk handuk itu bagaimana Mbak Putri? Apakah masing-masing memiliki handuk atau bagaimana? Iya, masing-masing memiliki satu handuk. Baik. Selanjutnya tadi untuk pengaturan tidur sudah kita bahas. Jadi ibu ayah sendiri, kemudian ibu ayah dalam satu kamar, kemudian kakak dan Mbak Iya, Putri sendiri. sendiri. Baik. Kemudian dari kebersihan rumah sendiri itu sepertinya saya lihat juga sudah baik sekali. Untuk tempat sampah itu apakah Mbak Putri menaruhnya di setiap kamar mungkin atau ada satu di dapur, satu di luar seperti itu? Kalau sama itu di tiap kamar ada, terus di dapur sama di depan juga ada. Oh iya, baik sekali. Eh, Berarti biasanya untuk tempat sampah di depan kamar itu setiap orang punya kewajiban untuk membuangnya sendiri. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Eh, untuk binatang peliharaan apakah Mbak Putri punya? Saya pelihara ikan saja. Oh, pelihara ikan ya. Oke. Kemudian ini saya ingin bertanya secara subjektif saja, mungkin Mbak Putri, apakah Mbak Putri merasa untuk fasilitas rumah, kemudian perabotan dan juga keamanannya sudah baik mungkin menurut Mbak Putri? Iya, buat keamanannya sudah baik dan cukup memadai sih. Ya, baik. Selanjutnya saya izin bertanya mengenai pengaturan privasi. Biasanya apakah dari Mbak Putri merasakan bahwa dari orang tua itu sudah memberikan privasi, seperti contohnya tadi kamarnya tersendiri, seperti itu atau mungkin bagaimana Mbak? Ya, sudah memberikan privasi. Misalkan ya kalau kita ingin melakukan kegiatan itu bisa di kamar masing-masing. Oh iya, baik. Ya mungkin saya lanjut. Di sini di lingkungan Mbak Putri mau baik di dalam maupun di luar rumah mungkin apakah sekiranya ada bahaya-bahaya terhadap keamanan, misalkan uh, tadi misalkan dari keamanan mungkin lantainya licin di kamar mandi atau mungkin ada bahaya-bahaya lainnya, itu bagaimana? Apakah ada sekiranya Mbak? Kalau bayar di dalam rumah sendiri kayaknya nggak ada sih, Mbak. Oh nggak ada ya, baik. Untuk pembuangan sampah tadi kita sudah bahas ya Mbak. Jadi setiap kamar ada sampahnya, ada tempat sampahnya, kemudian dibuang masing-masing seperti itu ya. Ya, berarti Mbak Putri sudah cukup sangat puas nih dengan keamanan lingkungan, kemudian pengaturan, penataan rumah, tempat tidur seperti itu bagaimana? Ya, cukup puas dan cukup nyaman juga sih, Mbak. Oh ya, sudah nyaman ya Mbak. Baik. Di sini mungkin saya lanjutkan kepada pengkajian mengenai lingkungan di luar rumah Mbak Putri seperti itu ya. Ya, mungkin dari segi lingkungan ini Mbak Putri bisa dibilang atau bisa dikatakan itu tinggal di desa, kota, atau mungkin lingkupnya subkota atau antar kota mungkin Mbak Putri. Subkota itu gimana, Mbak? Oh ya, subkota itu mungkin lebih luas daripada kota seperti itu. Jadi, Enggak, di kota aja, Mbak. oh di kota ya, baik. Untuk tempat tinggal Mbak Putri ini, apakah berada di dekat seperti tempat industri atau mungkin ada industri kecil atau mungkin ada agraris, ada sawah seperti itu? Oh iya, ada sawah beberapa, terus kayak ada beberapa kegiatan industri juga sih, tapi kayak cuma industri kecil gitu. Oh ya, kalau boleh tahu itu ada industri apa saja Mbak? Itu ada kayak pabrik pengolahan tahu kayak gitu. Oh iya. Terus
udah sih tahu aja. Oh iya, baik. Kemudian untuk jalan raya sendiri, atau jalan mungkin dari di sekitar rumah Mbak Putri ini, itu bagaimana kondisinya Mbak, menurut Mbak Putri? Ya, kalau jalannya itu alhamdulillah sekarang udah baik ya, kayak udah diaspal semuanya gitu, tapi kadang pas beberapa waktu yang lalu itu emang kadang aspalnya rusak kayak gitu, tapi kalau sekarang udah diperbaiki. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah diperbaiki, berarti sudah ada pemeliharaan juga dari pemerintah. Baik, selanjutnya untuk kebersihan dari jalan, rumah itu kira-kira di lingkungan Mbak Putri ini setiap berapa hari mungkin atau berapa minggu sekali untuk dari sampahnya itu diambil dan dibuang ke TPA seperti itu? Oh iya, kalau pembuangan ke TPA itu sebenarnya masing-masing rumah. Oh, Kalau di tempat iya. saya itu masing-masing rumah membuang ke TPA masing-masing gitu. Tapi untuk pembersihan lingkungan kayak gitu biasanya dilakukan bersama-sama kayak gitu pada hari Minggu. Oh iya, berarti seperti gotong royong begitu ya Mbak Putri. Baik. Selanjutnya tadi kan ada industri tahu seperti itu ya Mbak. Apakah mungkin dari industri tersebut memberikan dampak terhadap misalkan polusi atau baik polusi udara, polusi air seperti itu, apakah ada sekiranya Mbak? Oh, kalau yang produksi tahu itu enggak ada, tapi ternyata ada produksi lagi. Saya baru ingat itu ada produksi kayak ikan gitu. Oh, Nah iya. itu biasanya memberikan limbah air gitu sih, Oh mencemari lingkungannya berupa air. Oh iya, baik. Kira-kira pencemarannya itu biasanya apakah sudah ada cara untuk mengatasinya begitu Mbak Putri dari lingkungan sekitar? Nah sekarang masih belum ada sih Mbak, jadi kayak kadang tuh masih mencemari lingkungan gitu, tapi kadang juga kayaknya limbahnya nggak dibuang ke sungai atau kemana gitu. Oh begitu, ya baik. Uh, Baik, terima kasih Mbak Putri. Kemudian di sini saya mau bertanya mengenai karakteristik dari lingkungan Mbak Putri, dari komunitasnya. Kira-kira untuk seperti kelas sosial itu apakah rata-rata apakah tinggal berada pada misalkan kelas sosial menengah ke bawah, sedang atau mungkin menengah ke atas seperti itu? Ada atau enggaknya gitu ya? Iya, rata-rata bagaimana yang Mbak Putri ketahui? Kayaknya menengah sih Mbak. Oh, menengah ya, baik. Menengah ke atas mungkin. Oh ya, pekerjaannya apa saja kalau boleh saya tahu Mbak? Kalau di saya ya, Iya. biasanya ada yang pegawai negeri, terus pedagang, terus beberapa ada yang punya kayak kebun kayak gitu-gitu. Oke, baik. Kemudian dari segi budaya, etnis seperti itu apakah beragam atau mungkin lebih homogen seperti itu Mbak Putri? Lebih homogen sih habisnya dari Jawa gitu. Oh iya, baik. Selanjutnya mungkin dari Mbak Putri sendiri sudah berapa lama tinggal di sini? Saya dari lahir tinggal di sini. Oh, dari berarti, lahir. 21 tahun. Oh iya, baik. Apakah ada perubahan ya Mbak Putri dari pada saat Mbak Putri kecil sampai sekarang dewasa seperti itu? Perubahan yang saya rasakan kayaknya ini rumah atau lingkungan ya? Dari segi lingkungannya. Kalau lingkungan itu lebih banyak berubah ya, sekarang kayak lebih maju aja gitu. Akses jalannya juga lebih mudah kayak gitu. Terus beberapa lingkungan yang saya tahu sih dulu kan banyak tumbuh-tumbuhan gitu-gitu ya, sekarang udah banyak ditebangin kayak gitu. Oh ya, baik. Untuk masyarakatnya sendiri itu apakah tambah banyak atau mungkin tambah sedikit Mbak Putri? Oh iya, kalau masyarakatnya tambah banyak sih Mbak. Oh iya, berarti banyak yang pindah juga. Iya. Baik. Mungkin setelah ini saya ingin bertanya-tanya mengenai pelayanan-pelayanan sosial di sekitar rumah Mbak Putri. Mungkin kalau untuk fasilitas-fasilitas ekonomi seperti warung, kemudian apotek, pasar itu apakah ada Mbak? Oh iya, ada kalau warung sama apotek, tapi kalau pasar itu agak jauh sih. Ya nggak jauh-jauh amat, mungkin sekitar 2 kilo gitu. Oh iya, baik. Untuk warung dan apoteknya berapa lama kira-kira dari rumah Mbak Putri? Ya, kalau warung itu mungkin 2 menit nyampe sih Mbak. Oh, Kalau iya. warung ya, tapi kalau apotek itu mungkin 5 menit sih. Oh ya, Agak jauh berarti dikit. oke. Berarti mudah untuk mengaksesnya ya Mbak. Baik.
Kemudian untuk tempat-tempat kesehatan, pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit itu bagaimana Mbak Putri? Yang paling dekat sama rumah itu ada puskesmas sih. Oh, ada puskesmas. Itu Ya. mungkin sekitar 7 menit. Terus kalau klinik itu eh, agak jauh dikit sih mbak. Itu lebih ke rumah sakit tapi rumah sakit swasta gitu ya. Oh iya. Itu 7 menitan gitu, mungkin sampai 10 menit gitu. Kalau ke rumah sakit daerah itu kayaknya 15 menit. Oke, baik. Berarti masih bisa untuk dijangkau ya Mbak Iya. Putri ya. Ya biasanya untuk di puskesmas itu pelayanannya bagaimana Mbak? Apakah sudah baik? Iya sudah baik sih mbak. Kadang juga beberapa pelayan rumah sakit itu ke rumah-rumah kayak gitu juga. Oh iya, baik. Oke. Eh, Kemudian untuk lembaga pelayanan sosial, misalkan untuk konseling pekerjaan atau mungkin untuk lembaga kesejahteraan masyarakat, itu apakah ada di sekitar? Kalau lembaga kesejahteraan masyarakat itu kayaknya ada sih, tapi kalau yang konseling kerjaan itu nggak ada. Oh, ya, baik. Untuk lembaga kesejahteraan masyarakat itu ada di berapa jauh mungkin dari rumah Mbak Putri? Oh itu deket sih mbak. Deket kantor desa gitu, mungkin Oh, sekitar berapa ya, 2 menit paling yang 2 menit. ya. Ya, dekat ya Mbak. Ya. Baik, untuk mengakses sekolah itu kira-kira bagaimana Mbak Putri? Apakah kebanyakan orang-orang atau anak-anak di sini itu sekolahnya di dekat sini atau mungkin tempatnya agak jauh seperti itu? Di dekat sini biasanya anak-anak itu sekolahnya dekat sini. Kalau SD kayak gitu-gitu juga dekat sekitar 2 menit, tapi kalau SMP kayaknya 4 menitan gitu. Tapi kalau SMA yang paling dekat ya itu agak jauh dikit, sekitar 7 menit gitu. Oh iya, berarti sekolah di sini cukup dekat ya Mbak Putri? Iya cukup dekat. Ya, baik. Selanjutnya biasanya dari Mbak Putri atau keluarga jika ingin berekreasi di sekitar sini itu bagaimana? Apakah ada tempat berekreasi atau mungkin harus keluar terlebih dahulu? Kalau di deket rumah itu ada pantai, Oh iya. banyak pantai. Terus selain itu mungkin kayak taman-taman gitu sih mbak. Oh iya, baik. Berarti pantai dan tamannya biasanya sering dikunjungi oleh masyarakat Ya. sekitarnya. Baik. Untuk kendaraan umum itu apakah biasanya untuk kendaraan umumnya itu apakah jenisnya tuh beragam atau mungkin bagaimana Mbak? Kalau kendaraan umum jarang sih kalau saya lihat ya. Jarang. Jarang. Ya baik. Berarti jika misalkan pergi bersama keluarga itu menggunakan Kendaraan mobil pribadi Iya. ya, kendaraan pribadi. Baik. Eh, Kemudian saya ingin bertanya, apakah di sekitar lingkungan rumah Mbak Putri ini terdapat kasus kejahatan mungkin pernah atau tidak? Pernah sih mbak beberapa kali itu kayak ada pencurian motor, terus pencurian barang-barang di rumah kayak gitu. Oh iya baik. Berarti dari pihak eh, pengurusnya dari lingkungan Mbak Putri, apakah biasanya ada seperti ronda begitu Mbak? Iya, kayak ada apa sih kampling kayak gitu gitu Oh ya. ada sistem. Baik. Selanjutnya mungkin saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai mobilitas geografis dari keluarga Mbak Putri. Tadi Mbak Putri sudah tinggal di sini sejak lahir ya Mbak? Iya baik. Berarti tidak pernah berpindah-pindah tempat Kalau tinggal. berpindah-pindah tempat tinggal yang tetap itu enggak sih mbak. Oh iya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya mengenai hubungan keluarga Mbak Putri dengan fasilitas-fasilitas yang tadi sudah disebutkan. Biasanya untuk fasilitas kesehatan itu siapa saja yang sering mengakses Mbak Putri dari keluarga? Oh biasanya ini sih dari ibu yang sering mengakses. Oh iya, kira-kira itu untuk mengaksesnya itu untuk apa seperti itu? Biasanya ibu saya tuh ada cek kesehatan dan sebagainya, itu sering banget ke tempat-tempat kesehatan kayak gitu. Oh iya, baik. Berarti sudah sering cek kesehatan begitu ya? Iya ibu saya.
Ya baik. Kalau dari mungkin dari ayah atau kakak itu bagaimana? Ya, kalau ayah itu kadang-kadang kadang ikut ibu kayak gitu, tapi kalau mungkin saya sama kakak saya itu agak jarang sih. Oh begitu. Mungkin kalau lagi sakit gitu baru ke fasilitas kesehatan. Oh ya baik. Tapi tadi ada cek kesehatan juga seperti itu yang didatangi ke rumah begitu ya Mbak Putri? Oh, itu kayaknya lebih ke cek kesehatan sama cek lingkungan kayak gitu sih mbak. Oh cek Cek lingkungan. kesehatannya tapi untuk orang-orang yang emang udah kedeteksi mungkin penyakit kronis dan lain sebagainya gitu sih. Oh begitu. Oke baik. Mungkin nanti dari Mbak Putri dan juga kakaknya jika ingin ikut ayahnya dan ibunya untuk cek Iya. kesehatan juga tidak apa-apa gitu. Iya mbak. Ya baik. Kira-kira berapa kali sebulan atau berapa kali dalam setahun untuk cek kesehatannya Mbak Putri? Biasanya kalau orang tua saya itu 12 kali kayaknya mbak. Oh 12 kali Iya. dalam. Dalam tiap bulannya 2 kali cek Oh gitu. tiap bulannya 2 kali cek ya. Baik. Iya. Ya baik. Untuk selanjutnya itu apakah dari keluarga Mbak Putri itu apakah menggunakan seperti pelayanan JPS, JPKM, Dana Sehat seperti itu Mbak? Kalau kayak gitu pakainya askes itu mbak. Oh iya, Ya, ya, ya ya. betul. Ya baik. Berarti sudah memiliki akses Iya. ya Mbak. Ya mungkin selanjutnya itu dari keluarga Mbak Putri. Kira-kira dari Mbak sendiri mungkin bagaimana Mbak memandang komunitas atau masyarakat atau mungkin lingkungan sekitar itu kira-kira bagaimana Mbak? Apakah sudah baik mungkin dari segi kebersamaannya, gotong royongnya seperti itu? Kalau komunitas sebenarnya eh, menurut saya kurang maksimal aja sih mbak. Soalnya emang beberapa komunitas itu kayak nggak jalan kayak gitu. Tapi Oh ada juga ya. yang jalan tapi kayak jalannya itu pas ada agenda tertentu aja gitu. Kalau misalkan rutinnya itu enggak gitu. Oh iya. Biasanya yang sudah berjalan itu apa saja Mbak? Kalau yang sudah berjalan sih komunitasnya itu ini ibu-ibu PKK kayak gitu. Oh iya. Itu jalan tapi untuk Karang Taruna itu em, kadang jalan kadang enggak gitu, dan komunitas yang Oh iya. lainnya emang jarang sih. Oh iya baik Mbak. Biasanya kalau Karang Taruna itu apakah kegiatannya itu apa saja kira-kira Mbak? Kalau Karang Taruna itu cuma pas biasanya ya pas ada agenda 17 Agustus kayak gitu mereka ngadain lomba-lomba kayak gitu. Oh Terus iya. kalau ada pertandingan sepak bola aja sih ya, Oh ngurusin gitu. itu. Oh iya baik. Ya baik Mbak Putri. Mungkin nanti dari komunitas mungkin bisa ya mungkin nanti Mbak Putri bisa aja untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya misalkan setiap minggu ada olahraga atau bagaimana jadi ada bermanfaat juga untuk kesehatan seperti itu Iya. atau mungkin di lingkungan Mbak Putri apakah ada kadar-kadar kesehatan seperti itu Mbak? Oh ya, itu ada kadar posyandu sama posbindu. Oh ada Ya. posyandu dan posbindu Iya ada. juga baik. Ya baik Mbak Putri. Biasanya dari keluarga Mbak Putri jika ada mungkin ada masalah atau mungkin ada sesuatu yang memerlukan bantuan itu biasanya membutuhkan bantuan dari keluarga atau mungkin ada teman-teman dekat di sekitar sini atau mungkin dari lembaga formal seperti itu Mbak. Oh, kalau masalahnya masalah kesehatan itu Iya. biasanya langsung ke fasilitas kesehatan sih. Kesehatan. Tapi kalau masalah yang lain mungkin masih minta bantuan ke saudara atau ke tetangga gitu. Oh iya, berarti ada tetangga yang cukup dekat juga ya Mbak? Iya ada. Oh iya baik. Ya baik, mungkin itu saja Mbak Putri yang akan saya tanyakan pada pagi hari ini. Eh, Semoga nanti untuk hasilnya dan juga masalah-masalahnya bisa saya sampaikan juga kepada pemerintah terkait dan juga lembaga-lembaga terkait seperti itu. Makasih ya mbak. Ya, makasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya. Ya. Ya, selamat pagi. Itu lagi.